Indonesia saat ini seperti panggung wayang yang kebakaran. Asapnya dari gedung DPR, apinya dari berita kenaikan gaji, tunjangan melangit, sampai isu amnesti koruptor. Dan siapa yang disalahkan? Tentunya semua mengarah dalangnya adalah Presiden Prabowo. Banyak rakyat yang menuding, lihat tuh, presiden manjakan pejabat, mengkhianati janji, menyusahkan rakyat kecil. Semua suara mengutuk, semua mata menghujat. Tapi apakah benar Presiden Prabowo Subianto sekedar dalang ceroboh yang membakar panggung, atau jangan-jangan ia memang sengaja menyalakan api agar terlihat jelas mana wayang kayu yang terbakar habis dan mana yang tetap berdiri kokoh sebagai pahlawan rakyat? Presiden Prabowo tahu satu hal, presiden tak bisa memecat DPR sekalipun dekret presiden dikeluarkan. Yang bisa hanya pergerakan rakyat. Maka ia menyalakan api berupa kenaikan gaji dan tunjangan, bukan untuk memanjakan, tapi untuk menguji siapa yang berani menari di tengah bara. Semua ini hanya menurut pandangan saya saja, yang bukan ahli politik, bukan negarawan, ataupun bersekolah tinggi di bangku-bangku kuliahan di luar negeri sana ya. Tapi kalau benar wakil rakyat, mereka akan gunakan api untuk menghangatkan rakyat. Kalau hanya wakil kantong, api itu akan membakar nafsu mereka sendiri hingga tampak jelas wajah aslinya, serigala berbulu batik. Disinilah strategi cermin bekerja. Kenaikan gaji dan tunjangan itu adalah cermin besar yang dipasang di depan wajah DPR. Rakyat bisa melihat dengan jelas mana pohon beringin yang kokoh, mana jamur busuk yang tumbuh dari kayu lapuk. Api membuat wayang terbakar, cermin membuat wajah asli terpampang. Keduanya satu strategi yang sama, membuka topeng rakus. Hari ini, saat ini, semua tergiring mengarah kepada bahwa Pak Prabowo memang jadi kambing hitamnya, atau bahkan penyebab semuanya. Dia disudutkan, dituduh tidak menepati janji, bahkan dicap presiden yang mempersulit rakyat. Tapi bukankah dalam sejarah orang yang rela jadi korban justru membuka jalan pembersihan? Sokrates rela minum racun, difitnah merusak generasi muda, padahal ia sedang membersihkan logika busuk Athena. Gorbachev dicap pengkhianat Soviet, padahal ia sedang membuka kedok busuk rejim lama lewat glasnost dan perestroika. Lalu ada Joan of Arc dibakar sebagai penyihir, tapi apinya jadi obor kebangkitan Perancis. Pak Presiden Prabowo mungkin saja memilih juga jalan serupa, dihina hari ini agar virus rakus kelihatan besok. Ia rela jadi kambing hitam bahkan bila darahnya disembelih di altar kebencian, karena ia tahu cermin dari api yang ia pasang akan menunjukkan siapa wakil rakyat sejati dan siapa yang hanya wakil rekening bank pribadi. Bayangkan, kalaupun Pak Presiden Prabowo adalah seorang dalang tua di panggung wayang, dia alih-alih menutupi kelemahan wayang busuk, justru ia malah menyulut lampu terang dan membiarkan bara api menjilat, supaya penonton, rakyat, melihat jelas mana wayang yang retak dan mana yang masih utuh. Dan ketika penonton sudah tahu, tidak perlu lagi tangan presiden untuk menjatuhkan wayang itu. Cukup tepuk tangan rakyat, cukup suara rakyat, wayang busuk akan jatuh dengan sendirinya. Jadi kalau hari ini Pak Prabowo tampak seperti presiden yang menambah gaji pejabat, memberi tunjangan besar, bahkan mengumbar isu amnesti, mungkin saja loh, sebenarnya ia sedang memainkan strategi ganda
Api sebagai pembersih, cermin sebagai pengungkap. Mungkin ia tahu dirinya akan terbakar hujatan. Sudah terbiasa juga kan? Lalu mungkin juga ia rela jadi kambing hitam. Tapi ia juga tahu api inilah yang akan memperlihatkan siapa wakil rakyat sejati dan siapa yang cuma parasit negeri. Kadang untuk membasmi hutan dari hama, kita harus membakar sebagian ranting. Dan kadang untuk membersihkan cermin dari debu, kita harus menyorotkan cahaya yang menyilaukan. Mungkin saja Bapak Prabowo rela jadi abu di tengah bara, rela jadi noda di kaca cermin, asal rakyat bisa melihat siapa kayu lapuk yang harus ditebang dan siapa virus rakus yang harus dilenyapkan. Kenapa Pak Prabowo tidak mengeluarkan dekret presiden seperti Gus Dur terdahulu? Kalau pertanyaannya itu, mungkin saja ini analisa cetek dari saya pribadi. Saudara-saudari Badaya semuanya, mari kita mengingat sejenak sejarah yang sudah tercatat dalam perjalanan bangsa ini. Di tahun 2001, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang diakrab disebut Gus Dur pernah mencoba mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR karena krisis politik yang meruncing. Tetapi apa yang terjadi? Dekret itu ditolak dan kekuatan Gus Dur pun runtuh hanya dalam hitungan hari. Itu adalah fakta sejarah. Sebagai presiden keempat RI, Gus Dur berdiri di atas panggung dengan legitimasi yang rapuh. Partai politik besar di parlemen tidak sepenuhnya mendukungnya. Ketika konflik dengan DPR dan MPR memuncak, ia mencoba menggunakan senjata pamungkas, dekret untuk membubarkan DPR dan MPR. Secara hukum, langkah itu penuh risiko karena di Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi presiden kewenangan langsung membubarkan parlemen. Maka apa yang terjadi? Ia tak menyalakan api kecil, ia langsung mengangkat obor besar dan mengacungkannya ke arah panggung. Dengan satu dekret, Gus Dur mencoba membubarkan MPR dan DPR. Ia ingin memusnahkan wayang-wayang busuk dalam satu kobaran. Namun, api itu tak membakar kursi DPR, tak membakar bangunan MPR. Justru, api itu membakar dirinya sendiri. Dalang yang menyatukan api langsung diseret turun panggung, dan penonton tak sempat membela. Gus Dur tumbang karena apinya terlalu cepat, terlalu terang, dan tak ada sekutu yang menjaga bara itu tetap menyala. Itulah tragedi Gus Dur. Api keberanian yang berubah jadi api kematian politik. Namun namanya tetap dijaga dan tercatat sebagai salah satu presiden yang paling kontroversial dan paling berani. Hari ini, di masa kepemimpinan Pak Prabowo, kondisi berbeda. Meski suara rakyat di jalanan bergelombang, meski DPR sudah jelas tidak lagi mewakili nurani bangsa, Bapak Prabowo tidak menempuh jalan yang sama. Ia tidak mengeluarkan dekret. Mengapa? Karena ia sadar, dekret tanpa fondasi dukungan politik yang kokoh hanyalah bunyi genderang kosong. Ia memilih jalan bertahan, mengelola kekuasaan meski dengan segala kontroversinya. Dan disinilah bedanya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, ia bukan Gus Dur kedua. Pak Prabowo berdiri dengan fondasi berbeda. Ia didukung oleh koalisi super mayoritas di parlemen. Ia lahir dari kompromi politik besar, bukan pertentangan frontal. Secara hukum, ia juga tahu presiden tidak memiliki kewenangan membubarkan DPR, sehingga jalan dekret ala Gus Dur bukanlah pilihannya. Maka ia tak memilih jalan obor, tapi jalan bara. Bukan api besar, melainkan bara kecil yang diselipkan di bawah kursi DPR. Isu gaji, tunjangan, amnesti, itulah bara-bara kecil yang perlahan menjilat. Bukan untuk membakar gedung, tapi untuk membakar nafsu di dalam tubuh yang katanya wakil rakyat. Dan di hadapan bara itu, Pak Prabowo menaruh cermin besar.
cermin yang membuat rakyat terlihat. Rakyat bisa terlihat dan rakyat bisa melihat dengan jelas siapa yang menari dengan serakah, siapa yang tetap tegak dengan wibawa. Satu demi satu topeng rakus terkelupas, bukan oleh tangan presiden, melainkan oleh api yang mereka peluk sendiri. Maka Pak Prabowo mungkin tampak sebagai kambing hitam. Ia dihujat, ia dicaci, ia dicap pengkhianat janji. Tapi siapa tahu inilah strategi sang dalang. Rela dirinya jadi abu asal rakyat bisa melihat wajah asli para wayang yang mementingkan rekening bank pribadinya. Dahulu Gus Dur mencoba memadamkan seluruh panggung dengan obor dan ia kalah. Dan kini Pak Prabowo menyalakan bara kecil di bawah kursi wayang dan ia menunggu apakah bara itu akan jadi api yang memurnikan atau hanya asap yang mencekik dirinya sendiri. Karena pada akhirnya kita semua rakyat Indonesia, kita harus menyadari bahwa panggung ini bukan milik Gus Dur, bukan milik Pak Prabowo. Panggung ini milik kita bersama, rakyat Indonesia. Dan hanya tepuk tangan kitalah yang akan menentukan apakah wayang busuk tetap bertahan atau akhirnya jatuh dengan sendirinya ke dalam api sejarah. Dan itulah, disinilah letak ironi zaman kita ini. Bangsa ini selalu dipertontonkan drama yang sama. Kursi kuasa lebih kuat dari nurani, parlemen lebih kebal dari suara rakyat, dan presiden siapapun yang berani menentang sistem akan dilumat oleh roda kekuasaan itu sendiri. Apakah kita lupa bahwa di dunia ini banyak tokoh yang bernasib sama? Gorbachev di Uni Soviet yang mencoba reformasi tapi justru menyaksikan negerinya runtuh. Salvador Allende di Chile yang percaya pada demokrasi tapi diluluhlantahkan kudeta militer. Dan Gus Dur, bapak bangsa di Indonesia, seorang presiden yang disingkirkan hanya karena berani menyebut kebenaran. Sekarang kita berada di bawah Pak Prabowo, negara Indonesia, presidennya Pak Prabowo, seorang mantan jenderal yang memilih tidak mengambil resiko itu. Ia lebih memilih bertahan, menguasai catur kekuasaan, ketimbang menanggung resiko digulingkan oleh dewan yang penuh intrik dan rakyat dengan segala penderitaan rakyat yang ada. Sekali lagi, ini hanya sekedar opini dari saya, pendapat dari saya pribadi. Maka pertanyaannya adalah, apakah bangsa ini akan terus terjebak dalam lingkaran para dalang dan bonekanya? Atau kita akan bangkit dengan kesadaran bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang sebenarnya?